Pernah kebayang nggak sih kalau kita punya satu aturan super simpel buat ngetes apapun itu masuk akal atau enggak? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah kerangka logika yang keren banget, namanya penalaran modular, yang dirancang persis untuk itu. Coba deh bayangin sebentar, gimana kalau ada satu prinsip universal yang bisa kamu pakai buat ngecek segala hal, untuk mastiin ini beneran mungkin terjadi atau cuma omong kosong. Nah, itulah kekuatan di balik ide yang bakal kita bongkar sama-sama. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, apa sih yang bikin cara menalar ini beda? Terus kita bedah bahan-bahan utamanya. Setelah itu, kita rakit bahan-bahan itu jadi kotak-kotak variabel yang bisa kita pakai. Habis itu kita uji langsung, dan terakhir kita bakal lihat seberapa dahsyat sebenarnya kekuatan dari satu premis ini. Mungkin kamu udah familiar ya sama konsep logika, tapi yang bikin penalaran modular ini spesial banget adalah caranya. Kita cuma pakai satu kebenaran universal, satu aja. Lalu kita pecah-pecah jadi bagian yang bisa kita pakai ulang buat nguji banyak situasi. Intinya itu soal efisiensi. Jadi, daripada kita ngumpulin banyak banget asumsi cuma buat satu kesimpulan, metode ini ngasih kita satu penggaris yang super kuat. Penggaris ini bisa kita pakai berkali-kali buat ngukur skenario apapun. Nah, untuk membangun kerangka ini, kita butuh 3 komponen penting. Anggap aja ini kayak resep masakan deh. Kita perlu 3 bahan utama buat menciptakan alat logika yang ampuh ini. Ini dia 3 bahan kita. Pertama, ada premis mutlak. Ini tuh kebenaran universal yang jadi fondasi kita. Kedua, premis modular. Disinilah kita ngebedah kebenaran tadi jadi potongan-potongan kecil. Dan yang ketiga, premis variabel, di mana tiap potongan tadi kita jadiin semacam kotak kosong yang siap diisi. Yuk kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama premis mutlak. Ini adalah aturan emas kita. Sebuah kebenaran yang berlaku di mana aja, kapan aja, nggak ada pengecualian. Inilah jangkar dari seluruh proses berpikir kita. Selanjutnya, premis modular. Di tahap ini, kita ambil aturan emas tadi. Terus kita pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan gampang diatur. Ibaratnya kayak kita bongkar mesin gitu loh, buat ngerti tiap komponennya kerja gimana. Dan yang ketiga, ini dia nih kuncinya, premis variabel. Disinilah keajaibannya terjadi. Setiap modul atau potongan logika tadi, kita perlakukan sebagai sebuah kotak variabel yang kosong. Nah, kotak-kotak inilah yang nantinya bakal kita isi dengan detail dari dunia nyata buat nguji sebuah ide. Oke, kita udah punya semua bahannya. Sekarang, ayo kita masuk ke bagian yang paling seru. Ngerakit bahan-bahan ini jadi sebuah alat yang benar-benar bisa kita pakai buat menguji realitas. Untuk contoh kita kali ini, kita akan pakai satu premis mutlak yang sangat dasar dan gampang dimengerti. Output tidak bisa melebihi input. Simpel kan? Sekarang, kita ubah aturan tadi jadi premis modular. Lihat deh, kita pecah jadi 3 kotak variabel kosong. Kotak pertama buat output, kotak kedua buat hubungan logisnya, yaitu tidak bisa melebihi, dan kotak ketiga buat input. Nah, inilah kerangka kerja kita yang siap dipakai. Proses ngisi kotak-kotak kosong ini dengan detail yang spesifik dari dunia nyata, itu namanya konversi premis. Ini adalah langkah di mana kita menyambungkan aturan abstrak kita dengan masalah konkret yang mau kita analisis. Nah, begini cara kerjanya. Kita isi kotak-kotak tadi. Di kotak input, kita masukin 1 cangkir teh. Di kotak hubungan, kita pertegas jadi dituang tidak melebihi. Dan di kotak output, kita isi teh. Seketika, aturan abstrak kita jadi sangat nyata dan bisa diuji. Oke, alatnya sudah jadi. Sekarang waktunya kita lihat seberapa jago alat ini bekerja. Yuk, kita uji pakai beberapa contoh nyata. Di sini kelihatan jelas banget kan? Kalau inputnya cuma 1 cangkir teh, ya outputnya secara logika nggak mungkin jadi 1 galon teh. Aturan kita, output tidak bisa melebihi input, langsung memvalidasi skenario pertama dan bilang kalau skenario kedua itu mustahil. Simple, tapi kuat banget. Oke, sekarang kita coba teka-teki yang lebih susah. Gimana ceritanya 1 biji kecil, input, bisa jadi pohon raksasa, output? Kelihatannya kan outputnya jauh lebih besar dari input. Apa ini melanggar aturan kita? Coba kita pakai alat penalaran kita buat cari tahu. Nah, disinilah kehebatan metode ini kelihatan. Aturan kita nggak salah sama sekali. Justru sebaliknya, aturan ini maksa kita buat mikir, tunggu dulu, pasti ada input lain yang kelewat. Biji itu cuma salah satu input. Masih ada air, nutrisi dari tanah, sinar matahari. Kalau semua input itu dijumlahkan,
total outputnya, si pohon nggak pernah melebihi total inputnya. Keren kan? Jadi, setelah melihat semua ini, apa sih kesimpulan besarnya? Apa kekuatan sesungguhnya dari penalaran modular ini? Jadi inilah kekuatannya. Kita mulai dari satu aturan dasar, kita pecah jadi kotak-kotak modular yang bisa dipakai lagi dan lagi, lalu kita terapkan ke situasi apapun. Alat ini bisa bantu kita nemuin input yang tersembunyi atau dengan cepat tahu kalau sebuah skenario itu nggak mungkin terjadi. Seperti yang ditekankan di sumbernya, kemampuannya adalah untuk menguji banyak hal, hanya dengan berpegang pada satu prinsip dasar yang nggak bisa diganggu-gugat. Itulah inti dari penalaran modular. Nah, sebagai penutup, saya punya tantangan buat kamu. Selain output tidak bisa melebihi input, kira-kira premis mutlak apa lagi yang bisa kamu temukan dan kamu pakai untuk menguji dunia di sekitar kamu? Coba deh, pikirin.